Beres-beres jadi hal yang menyenangkan ketika mood lagi baik. Tapi kalau moodnya lagi hancur, jangankan beres-beres, makan aja males. Sebelumnya, assalamualaikum mbak. Nah, karena videoku kali ini lumayan panjang, jadi kalian siapin cemilan ya guys untuk nonton konten aku. Sebenarnya ini tuh video lama, tapi daripada kebuang, aku edit aja. Karena kemarin pas aku bersih-bersih depan rumah tuh lupa ini nggak keedit. Jadi daripada kebuang, aku edit aja. Dan lihat guys, ini tuh batu beneran berat, tapi sebenarnya tadi suamiku bisa angkat sendiri. Aku nih elok-elok bawang aja biar kelihatan kerja. Nah, ini tuh dikasih di jalan yang berlubang, tujuannya supaya pas mobil lewat, jalannya bisa rata. Oke, beres-beres depan rumahnya sampai sini aja. Sekarang aku lanjut mau beresin kamar. Jangan bosen sama suasana kamarku ya guys, karena seringnya aku bikin konten tuh ya di kamar. Ini adalah tempat ternyamanku bersama suami. Ya, kalau kita masih tinggal bareng orang tua, tempat ternyaman kita tuh pasti di kamar. Karena di kamar ini aku dan suami bisa berkeluh kesah, bisa bermesra-mesraan. Beda sama orang yang di rumah sendiri hanya dengan pasangan dan anak. Mereka pasti bisa bercanda di mana aja. Sedangkan aku dan suami harus jaga image di luar kamar. Jangan salfok sama kamarku yang berantakan ini ya guys. Jadi agendaku kali ini mau bersihin lemari. Karena kemarin setelah pasang granit kamar, semua barang yang ada di lemari kan aku keluarin. Dan sekarang baru sempet aku beresin lagi. Beginilah pekerjaan Pak suami, setiap naruh barang tuh di atas lemari yang bikin aku kesel banget. Padahal udah aku sering bilangin jangan kebiasaan naruh barang tuh di atas lemari kecuali sapu. Karena kalau sapu lidi yang untuk nebahin kasur tuh aku bingung mau ditaruh mana. Kalau ditaruh bawah sering buat mainan anak dan takut kalau nyulek mata. Jadi aku taruh di atas lemari supaya aman dari anakku. Jangan salfok ya guys, ini tuh lemariku emang berantakan banget. Kecuali baju Pak suami yang di atas sendiri itu emang udah aku tata dari dulu. Selain itu, Masya Allah, ini berantakan banget. Karena aku yang punya gejala OCD karena keturunan dari emakku. Jadi risih kan kalau lihat barang tuh berantakan. Bisa kalian lihat sendiri nih guys, ampun. Di sini aku pisahin dulu baju anakku yang masih kepake dan gak kepake supaya nggak memakan tempat. Jadi yang udah gak kepake aku simpen aja. Nah, kalau udah tertata di sini tuh aku pisahin antara baju yang untuk sore, baju yang untuk bepergian, celana bepergian, dan baju harian aku pisahin semua. Dan ini khusus tempat kaos dalam dan pempes anakku supaya kelihatan rapi. Aku taruh di keranjang kecil kayak gini. Dan ini ada perhandukan, ada spray, dan juga jari gendong anakku. Beginilah kalau punya anak kecil, banyak banget barang perintilan. Dan ini ada perjilbaban, mukena, dan sarung suamiku aku jadiin satu. Pokoknya pinter-pinter kita aja nata lemari supaya kelihatan rapi. Nah, ini udah mulai kelihatan rapi kan guys daripada sebelumnya. Lah, kirain udah selesai, ternyata masih ada pempes sisa. Jadi aku taruh di ruang yang masih kosong. Oke, beres-beresnya udah selesai. Jadi ini penampakan kamarku setelah diberesin. Kalau semua tertata dengan rapi kayak gini tuh dipandang adem kan. Rumahku mulai diukur, kira-kira mau diapain ya? Yuk temenin kegiatanku hari ini. Sebelumnya, assalamualaikum mbak. Nah, jadi ceritanya sore ini rumahku tuh diukur sama bapak dan juga mamasku. Dan lucunya, mama sama bapakku aku suruh dada-dada supaya kelihatan di kamera. Di sini juga banyak anak kecil pada main seperti biasa. Seneng ya guys kalau di rumahnya tuh rame sama anak kecil. Walaupun bekasnya bakal bikin berantakan atau bikin rumah juga kotor, tapi nggak apa-apa karena aku seneng kalau rumahku rame. Jadi aku biarin mainan di rumah walaupun kadang berisikin orang tidur. Nah, mungkin ini mama sama bapakku udah selesai jadinya mau turun. Perjuangan untuk naik ke rumah ini tuh lumayan banget guys. Karena kalian tahu sendiri kan, tingginya rumahku tuh sekitar 14 meter. Kadang aku tuh khawatir kalau bapakku ikut naik karena umurnya sudah tua, di ketinggian takut juga kan. Oke, kegiatanku aku lanjut di malam hari. Nah, ini tuh habis maghrib aku selesai mandi, langsung aja bajuku aku masukin ke mesin cuci. Kadang tuh sering kelupaan guys, pas mau tidur malam belum masukin baju. Jadi di pagi hari agak sibuk karena harus bergantian dengan yang lain. Biasanya antara emakku, aku dan Mbak Ipar tuh nyuci bajunya bergantian. Karena di mesin satu tabung ini kalau 3 keranjang dicuci dalam sekali tuh kayaknya nggak bersih ya guys. Dan bisa-bisa mesin cucinya juga cepet rusak karena nggak kuat. Tapi setiap hari aku pasti nyuci ya guys. Dan herannya setiap hari nyuci tapi cucian tetap banyak. Padahal sehari tuh cuman ganti 2 kali, yaitu habis mandi pagi dan habis mandi sore. Kecuali anakku, kalau anakku bisa mandi 3-4 kali sehari. Ya namanya anak cowok pasti mainannya yang neko-neko. Bajunya tuh gampang banget kotor. Nah, setelah aku tinggal makan, tinggal nyuapin anak, tiba-tiba bajuku udah selesai dicuci aja. Dan ini mau langsung aku jemur supaya lebih meringankan pekerjaanku di pagi hari. Yang biasanya aku jemur di pagi hari, tapi kali ini aku tuh udah nyantai. Emak-emak anak satu ini nggak mau kan waktu nyantainya tuh dibuang sia-sia.
Menu simple di sore hari yaitu sambal teri rebus dan juga pete. Kelihatan nagih banget kan? Oke, sebelumnya assalamualaikum mbak. Kebiasaan emak-emak nih di pagi hari dan sore hari pasti bingung mikirin menu makan. Nah, berhubung anakku tuh masih tidur, walaupun ini masih jam 2 siang, aku tuh mau masak untuk menu makan nanti malam. Sekarang aku jarang bikin konten masak-masak karena menurutku tuh ribet bikin konten masak-masak, karena aku punya anak kecil kan. Tahu sendirilah kalau masak tuh ribet. Belum lagi kita harus pindah-pindahin kamera, nyari cahaya yang pas. Jadi konten-kontenku tuh lebih sering ke bersih-bersih. Nah, karena tadi aku tuh bingung mau masak apa dan baru keinget aku tuh punya pete. Jadi aku tuh beli pete sebenarnya tua-tua guys, tapi kok banyak uletnya. Akhirnya petenya aku sambel aja deh. Aku iris-iris, bagian yang ada uletnya aku buang. Walaupun tetap nggak bisa bersih, tapi minimal udah nggak ada uletnya ya guys. Untuk bumbunya simple banget, cukup bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Aku tuh kalau masak yang simple-simple ya bumbunya cukup simple, nggak perlu aneh-aneh. Kecuali kalau masak ayam atau masak ikan, itu bumbunya harus lengkap dari mulai jahe, kunyit, miri, ketumbar, merica, laos, serai dan juga daun salam. Tapi kalau untuk yang simple-simple kayak gini cukup bawang merah, bawang putih dan juga cabai aja deh. Ini pun rasanya udah enak banget karena ini nih ada pil penambah nafsu makan, yaitu pete guys. Nggak tahu ya, aku tuh segala macam lalapan suka semua. Dari mulai jengkol, pete, entah itu dimakan sebagai lalapan atau dimasak kayak gini, menurutku tuh rasanya nikmat banget. Sambil nunggu kuahnya meresap, di sini Pak suami minta tolong buat bikinin es untuk orang kerja. Karena sore ini tuh ada orang kerja, tapi aku nggak tahu sih kerja apa. Jadi di sini aku bawain es teh dan juga jajan. Untuk jajannya aku kasih piscok dan juga tahu bunting. Ya simpel-simpel aja deh, tapi enak kok guys. Nah nih kuahnya udah mulai meresap, kelihatannya menggoda banget kan. Pas aku ngedit video beberapa hari setelah aku bikin konten masak ini, dan pas edit aku tuh jadi keroncongan lagi guys, pengen masak sambal teri rebus sama pete lagi. Tapi apalah daya, perutku tuh sekarang nggak kuat kalau makan makanan yang terlalu pedes. Padahal ini kelihatannya menggoda banget. Oke, selamat makan, selamat menikmati, mari makan guys.